Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahar Munajat. Kali ini kita akan membahas secara singkat aja ya tentang sistem operasi. Sistem operasi yang biasanya kita tahu itu adalah Android, Windows, atau produk Apple begitu biasanya yang HP itu iOS. Kalau yang laptopnya itu biasanya macOS. Kalau developer dia biasanya pakai Linux karena lebih bebas atau preferensi masing-masing. Terserah pengguna mau pakainya apa. Oke, kita jelaskan dulu sistem operasi secara singkat ya. Jadi, apa itu sistem operasi sebenarnya? Sistem operasi ini dia adalah penghubung antara pengguna dan perangkat yang digunakan. Jadi, OS ini bekerja di balik layar untuk membantu pengguna mengirim input kepada komputer. Kenapa di sini disebutnya sebagai penerjemah? Karena sistem komputer dan pengguna itu memahami bahasa yang berbeda. Sistem komputer hanya dapat memahami bahasa biner, biasanya 001 gitu ya, dari 01. Dan kita sebagai pengguna tidak mungkin juga untuk belajar bahasa biner komputer tersebut. Karena terlalu ribet dan ya masa kita mau hafal dulu semua itu baru bisa kita pakai sebuah perangkat lunak ya kan? Gunanya OS adalah di situ untuk mempermudah pengguna. Dan dalam sistem operasi ini, dia juga biasanya menyediakan visual yang cukup interaktif ya. Seperti berbagai macam aplikasi bawaan ataupun aplikasi yang dapat kita install sendiri dari luar. Misal aplikasi bawaan dirasa kurang lengkap, misal kayak kalkulator atau editor foto begitu fiturnya kurang, bisa kita install aplikasi lain dari browser atau App Store-nya bawaan biasa punya juga ya. Kita bisa install aplikasi tambahan untuk menambahkan fitur-fitur yang tidak tersedia pada OS bawaannya punya. Makanya OS itu sangat membebaskan penggunanya untuk memodifikasi sesuai preferensi masing-masing. Jadi biasanya itu misal kalau di Android ada yang punya banyak aplikasi sosmed, ada yang punya banyak game, ada yang punya banyak aplikasi kerja, tergantung keperluan masing-masing. Install aja yang kita mau. Oke, lanjut ya. Jadi kenapa ada berbagai macam OS? Kenapa ada Android, iOS, Windows, bla 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 ya. OS ini ada berbagai macam karena desain OS ini pada awalnya dikembangkan untuk dijalankan pada perangkat-perangkat tertentu. Contoh kayak Android atau iOS, layoutnya atau desainnya dia dirancang khusus memang untuk dapat digunakan dalam perangkat-perangkat kecil. Jadi biasanya OS Android atau iOS cenderung memiliki ikon-ikon aplikasi yang besar dan navigasi yang dipermudah. Tidak perlu peripheral lain kayak PC begitu. Biasanya PC kan navigasinya perlu trackpad, perlu keyboard atau segala macam. Kalau di Android atau iOS, fitur-fitur tersebut dipermudah dengan keyboard virtual di layar ataupun navigasi yang sekedar modelannya kayak tombol saja begitu. Tombol back, tombol home, dan navigasinya biasanya itu kita cuma bisa share dari atas sudah tersedia berbagai macam kayak untuk data seluler, wifi, bluetooth, bla bla bla. Nah, kalau untuk PC nih, PC dia kan ukurannya lebih besar daripada smartphone. Jadi OS yang digunakan tuh biasanya beda lagi ya. Biasanya yang dipakai itu adalah Windows atau enggak macOS. Kenapa Windows sama macOS ini paling banyak digunakan? Karena biasanya perangkat yang kita gunakan sudah memiliki OS bawaan yang diinstal dari pabrik. Biasanya laptop atau PC yang kita beli itu bawaannya sudah punya Windows. Jadi karena bawaannya memang sudah ada Windows, orang juga ya sudah terbiasa pakai Windows. Karena dari awal memang sudah dikasih itu. Tapi sebenarnya Windows ini ada alasan tersendiri untuk digunakan dalam PC. Karena Windows ini memiliki tingkatan yang cukup lah untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari. Multitasking, pengelolaan file, penghematan daya, ataupun main game pun bagusnya di PC. Karena mesinnya tidak sesimpel ponsel, dia mesinnya lebih kuat, namun penggunaannya juga tidak seribet command line atau server begitu. PC ini dia cukup interaktif, jadi dia pas lah untuk digunakan sehari-hari. Dan OS yang dirancang pun kayak Windows sama macOS ini juga menyesuaikan dengan layout dari PC atau komputer yang digunakan. Seperti sebelumnya ya. Misal kayak begini, Windows kan dia lebih lebar, jadi aplikasinya juga cenderung lebih luas dan teksnya juga lebih kecil. Beda sama HP yang punya layar kecil, itu biasanya kan ikonnya harus dirancang memang agak besar supaya memudahkan untuk pengguna dapat mengakses berbagai macam aplikasi.
Contoh kalau kayak Windows begini, aplikasi sekecil ini, kalau mau ditaruh di layar HP kan setengah mati, jangan sampai salah-salah ketik begitu, atau salah-salah tekan. Nah, terakhir nih, ada juga OS yang dipakai untuk server. Server yang biasanya digunakan untuk mengolah data. Karena server ini dirancang untuk mengolah data saja ya, jadi minim interaksinya dengan pengguna. Biasanya OS yang digunakan itu cukup ringan dan bebas dalam modifikasi hardware atau perintah sistem. Biasanya yang digunakan adalah Linux. Karena Linux ini dia sifatnya open source, jadi sistem OS-nya itu jelas dan dapat dimodifikasi secara bebas oleh pengembang ya. Beda sama Android atau PC, dia itu OS-nya tidak bisa kita modifikasi sesuka hati karena sudah dirancang seperti itu memang dari pengembang. Jadi untuk komersil dia tidak dapat dimodifikasi secara langsung lah begitu. Hitungannya ilegal kalau saya tidak salah ya. Oke, next. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, keberagaman OS itu tersedia karena preferensi pengguna yang berbeda-beda. Contoh kayak Windows untuk penggunaan kantor, macOS yang didesain untuk fleksibilitas dan desain yang minimalis lah. Dan Linux yang dirancang untuk sistem yang teknikal dan akses yang penuh oleh pengguna. Oh iya, dan OS ini dikembangkan oleh berbagai macam perusahaan ya. Contoh kayak Apple. Apple ini yang merancang macOS dan iOS. Digunakan biasanya secara eksklusif di perangkat-perangkat yang mereka jual. Contoh kayak MacBook, dia sudah ada bawaannya memang macOS. Dan iPhone dia sudah ada bawaannya iOS. Nah, macOS dan iOS ini tidak bisa digunakan sembarang di perangkat selain Apple. Sekalipun bisa itu biasanya penginstalannya tuh agak ribet, setengah mati. Karena memang bukan bawaannya dari sana. Tidak dirancang untuk perangkat selain bawaannya Apple begitu. Yang kedua adalah Microsoft. Microsoft ini dia punya Windows. Windows ini dirancang untuk kompatibel di berbagai perangkat keras ya. Jadi Windows ini dapat diinstal di mana saja. Di HP pun sebenarnya bisa install Windows kalau penggunanya mau. Karena sifatnya Windows ini yang kompatibel dan juga biasanya sudah ada bawaan dari berbagai macam perangkat yang kita beli ya, kayak laptop atau motherboard itu biasa sudah ada Windows bawaannya. Makanya dia Windows ini paling familiar oleh pengguna. Ya bisa dibilang Windows ini sudah monopoli lah, monopoli pasar. Makanya jarang yang mau pakai OS lain kayak macOS ataupun install Linux karena sudah nyaman dengan Windows karena sudah pakai sehari-hari gitu. Nah, lanjut ya terakhir ini Linux. Linux adalah OS yang dikembangkan secara open source. Nah, open source ini maksudnya apa? Open source itu dia adalah sebuah sistem yang memiliki sumber yang jelas. Jadi, bagaimana Linux ini dibuat, program apa saja yang dijalankan di belakangnya itu, kalau kita cari semuanya tersedia. Karena sifatnya yang open source ini ya, jadi Linux ini memiliki banyak variasi. Karena sistemnya yang terbuka, bagaimana cara dia bekerja itu kan sudah jelas. Banyak pengguna yang mengembangkan Linux ini menjadi versinya masing-masing. Makanya bisa kita lihat ada Ubuntu, ada Kali Linux, ada Mint, ada Arch, bla bla bla, lain-lain. Nah, kenapa sistem aplikasi di OS ini dia berbeda-beda? Salah satu faktornya ya dari pengembangnya juga itu. Karena pengembang dari OS ini berbeda-beda, ada Apple, ada Microsoft sama Linux yang dibuat oleh komunitas ya. Karena tidak sinkron, dibuat oleh berbagai perusahaan, jadi cara kerja mereka di belakang itu bisa dibilang berbeda-beda. Makanya dia bisa istilahnya tuh memiliki bahasa tersendiri lah untuk menghubungkan pengguna ke mesin. Mereka memiliki caranya masing-masing di belakang. Oleh karena itu juga ya, kita tidak bisa menggunakan aplikasi di berbagai platform sekaligus. Biasanya itu kita berharap saja pengembang ini mengembangkan aplikasinya dalam berbagai OS sekaligus. Jadi dia misalnya aplikasi Word, ada versi Windows-nya, ada versi Mac, ada versi Linux, dan ada juga versi Android. Jadi untuk kita menggunakan aplikasi yang sama di OS yang berbeda, kita cuma berharap saja di pengembangnya ini menyediakan aplikasi di OS yang berbeda tersebut. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengakali ini, itu adalah dengan menggunakan emulator. Emulator ini dia akan meniru OS lain yang ingin digunakan oleh pengguna. Jadi misal untuk Windows,
kita dapat menggunakan emulator untuk menjalankan OS lain di dalam Windows tersebut. Jadi misal di dalam Windows kita bisa menjalankan OS lain, kayak misal kita jalankan emulator Android untuk buka aplikasi HP, kita buka emulator PS3 untuk jalankan game-game PS3, kita bisa buka juga Linux tanpa harus install pun. Kita tidak perlu install Linux dari awal. Kita dapat buka langsung di emulator Windows untuk install berbagai OS yang kita perlukan. Tapi tentu saja karena ini dia sifatnya menimpa, jadi Windows yang menjalankan OS lain, dia itu memerlukan resource yang tinggi karena dia kayak menjalankan dua sistem operasi sekaligus. Dan penerjemahan input pengguna ini terjadi secara dua kali lah. Jadi input pengguna itu masuk dulu ke dalam Windows, Windows dia masuk ke dalam aplikasi emulator, dan emulator dia akan meneruskan ke sistem OS yang ada di dalamnya. Karena input pengguna dia semakin panjang, semakin ribut, otomatis resource CPU yang digunakan tuh akan lebih boros. Jadi biasanya emulator ini dia akan menggunakan banyak RAM dan banyak tenaga CPU. Jadi emulator ini membantu sekali ya untuk kita mencoba berbagai macam OS tanpa harus kita install ulang dari awal terlebih dahulu. Misal kalau kita tidak mau ganti dari Windows terlalu ribet begitu, misal kalau kita mau install Linux, macOS, atau bahkan mustahil pun kalau kita mau install sistemnya PS misal dalam Windows ya. Emulator ini ya bisa menjadi jalan pintasnya kita. Sekalipun boros RAM atau banyak makan daya, tidak masalah ya kan? Kan kita tidak pakai secara permanen juga. Oke, baik, itu saja yang saya bawakan kali ini. Semoga materi yang saya bawakan kali ini bermanfaat ya bagi kita semua ya, tentu saja. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.